Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim, ada seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Thalhah. Sahabat Abu Thalhah ini sahabat yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga adalah bapak angkat daripada atau bapak tiri daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Karena dia menikah dengan ibunya Anas bin Malik yang ketika itu menjanda. Abu Thalhah radhiyallahu anhu sahabat yang sangat luar biasa, begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Suatu saat Abu Thalhah sedang sholat di kebun kurmanya. Dia seorang Madinah, orang yang kaya, mempunyai beberapa kebun kurma. Maka ketika beliau sedang sholat di kebun kurma ini, maka ada satu pemandangan yang kemudian beliau sulit untuk melepaskan pandangannya. Apa itu? Ada satu burung yang masuk ke dalam kebunnya. Kemudian karena si burung ini bingung mau keluar, ya dia tidak tahu gimana caranya untuk keluar. Akhirnya burung ini muter-muter di dalam kebunnya Abu Thalhah. Abu Thalhah ketika beliau melihat burung ini begitu tertegun dengan keindahan kurma-kurma dia, burung yang kemudian keluar dari yang berusaha keluar, terbang keliling-keliling di dalam kebunnya ini. Ketika dia sholat, dia memperhatikan burung tersebut dengan takjub, dengan kagum, luar biasa melihat keindahan kebunnya ini. Tetapi kemudian dikarenakan itu dia kemudian lupa berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Maka akhirnya setelah dia selesai sholat, dia kemudian bersedih. Dikarenakan keindahan kebunnya, dikarenakan dia melihat burung yang berputar-putar di kebunnya, kemudian hal tersebut membuat dia lupa rakaat sholat, dan itu tandanya dia tidak khusyuk ketika sholat tersebut. Maka akhirnya Abu Thalhah yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tadi sholat, dan ketika aku sholat aku melihat seekor burung yang berputar-putar di dalam kebunku. Sangkin indahnya dan sangkin asiknya aku melihat burung tersebut, aku kemudian lupa berapa rakaat aku telah melakukan sholat. Ya Rasulullah, ini adalah sebuah musibah yang besar bagiku ya Rasulullah. Maka aku ingin menghilangkan musibah ini dalam kehidupanku. Maka ini adalah kebunku ya Rasulullah. Aku serahkan kepadamu dan silahkan engkau manfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kaum muslimin." Maka akhirnya kebun tersebut diambil oleh Rasulullah dan kemudian dijual, dan hasilnya dibuat oleh Rasulullah SAW untuk kepentingan kaum muslimin secara banyak. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat Ansar di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika dia salat, dia melihat ada satu tangkai kurma yang begitu lebatnya kemudian sampai merunduk. Saking asyiknya dia melihat batang kurma tersebut, kemudian dia lupa juga rakaat salatnya. Maka akhirnya dia datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Sayyidina Utsman, sungguh kebun kurmaku ini sudah melalaikan aku dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berikan kepada engkau wahai Utsman, kepada Baitul Mal, sehingga manfaatkanlah kebunku ini untuk kepentingan kaum muslimin." Maka akhirnya diambil oleh Utsman, dijual oleh Utsman dengan seharga 500.000 dirham, dan akhirnya uang tersebut dipakai oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan kaum muslimin secara keseluruhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap agama. Ketika ada sesuatu yang melalaikan mereka tentang salat mereka, melalaikan mereka terhadap kewajiban agama mereka, mereka lepaskan yang melalaikan ini hanya untuk biar mereka ini fokus beribadah, fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita lihat masalah sepele, mereka lupa rakaat salat. Ya kalau dalam hukum fikih kita lihat ada sujud sahwi dan yang lainnya. Ya, apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah melalui kitab fikih kita. Ya. Tetapi untuk kelasnya para sahabat hal itu tidak boleh terjadi. Mereka lupa terhadap rakaat salat, dan apa yang membuat mereka lupa terhadap rakaat salat itu dilepaskan sehingga mereka hanya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kosong hati mereka daripada tipu daya dunia. Berbanding terbalik dengan kita. Kita disibukkan setiap hari dengan dunia, dengan urusan-urusan yang bermacam-macam,
Mungkin banyak di antara kita bukan hanya melupakan rakaat solat, bahkan kita melupakan solat itu sendiri hanya untuk kepentingan dunia yang sementara. Para sahabat melupakan sedikit rakaat solat, dan itu pun solat sunnah. Ya, kalau para sahabat melakukannya di kebunnya berarti itu solat sunnah. Ya. Maka kemudian dilepaskanlah kebun kurma ini, mereka takut nanti terjatuh terhadap musibah yang besar. Apa itu? Lalai terhadap urusan dunia, lalai terhadap akhirat hanya karena urusan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.